Assalamualaikum, bertemu lagi di Belajar Kimia bersama Bu Nur. Hari ini Ibu masih melanjutkan tentang sel elektrolisis, yaitu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang hukum Faraday 1 yang dikatakan bahwa massa zat yang terbentuk dari hasil elektrolisis berbanding lurus dengan muatan, yaitu dalam satuan Faraday dan massa ekivalen. Sehingga dari pernyataan ini kita bisa membuat sebuah persamaan, yaitu massa sama dengan E dikali F, di mana E itu adalah massa ekivalen dan massa ekivalen itu adalah massa atom relatif atau AR per biloxnya atau mungkin elektron valensinya. Oke, kemudian kalau kita kembangkan dari muatan Faraday, kita rubah menjadi muatan dalam satuan Coulomb, ternyata 1 Faraday itu adalah 96.500 Coulomb, atau 1 Coulombnya sama dengan tentu 1/96.500 Faraday. Dan Coulomb ini merupakan muatan yang berlambang Ki, ya, sehingga kalau misalnya persamaan awalnya adalah massa sama dengan E dikali F, F-nya itu kalau kita kembangkan dengan lambang muatan Ki atau dengan satuan Coulomb, maka kita peroleh M sama dengan E dikali Ki per 96.500 dari sini. Oke, itu persamaan yang kedua. Kemudian kita kembangkan lagi atau kita jabarkan lagi, ya, Ki itu sama dengan I dikali T, atau kalau kita buat dari Faraday-nya, tentu I dikali T per 96.500, karena tadi 1 Coulomb adalah 96.500 Faraday. Sehingga dari persamaan awal kemudian dijabarkan atau dikembangkan ke persamaan kedua dan berkembang lagi ke persamaan ketiga, maka massa sama dengan E dikali I dikali T per 96.500, di mana E tadi itu adalah massa ekivalen atau AR per biloxnya atau valensinya, sedangkan I ini merupakan arus listrik atau ampere dalam satuan ampere, kemudian T itu adalah waktu dalam satuan detik per 96.500. Jadi seperti inilah hukum Faraday 1. Oke, ini adalah contoh soal dari hukum Faraday 1. Soalnya elektrolisis larutan ZnSO4 dengan elektroda karbon dialirkan arus listrik sebesar 5 ampere selama 30 menit. Tentukan massa Zn yang terbentuk. Diketahui AR dari Zn yaitu 65. Jadi dari data soal ada arus listrik atau I, kemudian ada waktu atau T, ya. Sehingga kalau tadi Ibu jelaskan ada 3 persamaan, yang pertama hubungannya langsung dengan Faraday, kemudian yang hubungannya adalah dengan Ki atau muatan dalam satuan Coulomb, kemudian yang ketiga itu hubungannya dengan arus listrik dan waktu. Berarti kita akan gunakan persamaan yang ketiga. Oke, kita akan jawab sini. Oke, massa itu sama dengan E dikali I dikali T per 96.500, di mana E tadi itu adalah AR per bilox. Jadi kita buat dulu mungkin di sini bilox dari Zn dalam ZnSO4 itu sama dengan plus 2. Kenapa? Karena kalau kita jabarkan SO4 itu adalah min 2, maka tentu Zn-nya adalah plus 2. Atau kalau misalnya Ibu buatkan di sini ZnSO4, kalau kita jabarkan Zn 2 plus tambah SO4 2 min. Jadi dari sini plus 2. Oke, kita beralih ke persamaan kembali, yaitu massa sama dengan E kali I kali T per 96.500. Oke. E-nya adalah 65 per 2, yaitu AR dibagi dengan biloxnya. I-nya atau arusnya itu sebesar 5 ampere kali 5. T-nya 30 menit. Kalau 30 menit kita harus rubah dulu ke dalam detik. Maka 1 menit itu adalah 30 detik
1 menit adalah 60 detik, maka 30 kita kali dengan 60 per 96.500. Oke, ini mungkin yang bisa kita coret terlebih dahulu. Ini juga seperti ini. Kemudian kalau kita hitung semua, ini kita akan peroleh massa dari Zn yaitu sebesar 3,03 gram. Sekarang Ibu akan lanjutkan dengan hukum Faraday 2 yang mengatakan bahwa massa zat-zat yang dihasilkan oleh arus yang sama dalam reaksi elektrolisis sama dengan perbandingan massa ekivalennya. Jadi di sini terlihat ada perbandingan antara massa dengan massa ekivalen. Ini adalah massa zat-zatnya yang dielektrolisis, kemudian ini adalah massa ekivalennya. Artinya dia berbanding lurus atau sama dengan jika dialirkan arus yang sama. Oke, di sini ada keterangan M itu tadi adalah massa dalam satuan gram. E adalah massa ekivalen yaitu AR per bilox atau valensinya. Dan ini adalah contoh soal dari hukum Faraday 2. Soalnya sejumlah muatan listrik dapat mengendapkan 6,24 gram krom atau Cr dari Cr2SO4 3 kali. Tentukan berapa massa nikel atau Ni yang terbentuk bila arus yang sama dialirkan ke dalam larutan NiNO3 2 kali. Diketahui ArCr itu adalah 52 dan ArNi adalah 59. Kalau seperti ini berarti kita langsung saja ke persamaan hukum Faraday 2. Oke, kita akan jawab, yaitu massa 1 per massa 2 itu sama dengan massa ekivalen 1 per massa ekivalen 2. Atau kita ganti langsung, di sini ada endapannya itu adalah Cr, kemudian ada Ni, kita ganti ini massa Cr, kemudian massa Ni ya, kemudian kita ganti lagi E-nya, E dari Cr dan E dari Ni. Oke, dari sini mungkin kita akan tentukan dulu bilox dari Cr dan Ni di dalam senyawanya. Oke, kita akan tuliskan bilox Cr dalam Cr2SO4 3 kali itu sama dengan plus 3. Jadi terlihat dari sininya, yang ininya, yang 3 itu adalah milik Cr, sedangkan bilox Ni dalam NiNO3 2 kali ini adalah plus 2, yang 2 ini adalah milik Ni. Jadi terjadi pertukaran kalau pembentukan senyawa. Oke, kita kembali ke persamaan. Kita masukkan Ar dari krom, massa dari krom itu adalah 6,24. Kemudian yang ditanya adalah massa Ni sama dengan massa ekivalen dari Cr, Ar-nya adalah 52 dibagi dengan biloxnya itu 3 per Ar dari Ni 59 dibagi dengan biloxnya plus 2, sehingga kita akan memperoleh massa dari Ni. Setelah kita hitung itu massa Ni sama dengan 10,62 gram.